dipersilakan dan Ustaz kami persilakan dengan senang hati. Tapi belum stop sampai di situ. Kemudian balik
ke pangkal sebanyak 9 atau 10 lembar atau 10 halaman, ya kan? Kemudian balik lagi, maju lagi 2 halaman, kemudian baca pada barisan yang kelima. Bisa dia menyebutkannya, bisa dia membacanya, luar biasa ya. Bapak Ibu hafal tak surat apa? Surat Yasin. Surat Yasin apalah? Nah, coba ayat yang keberapa? Coba baca ayat yang kelima. Lama kita mikir ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang kekuasaan Allah atau kebesaran Al-Quran. Seorang anak bisa hafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah adalah Maliki Yaumiddin. Kalau 17 rakaat salat-salat fardu dalam sehari semalam, itu maknanya 17 kali kita baca surat Al-Fatihah itu. Betul? 17 kali pula kita membaca Maliki Yaumiddin. Tapi apakah surat Al-Fatihah ini berpengaruh terhadap sikap kita? Apakah dengan surah Al-Fatihah ini kita sudah betul-betul mengagungkan Allah? Apakah dengan surah Al-Fatihah ini kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga membuat kita takwa, bertambah takwa kepada Allah, sehingga membuat kita bertambah taat kepada Allah, sehingga membuat kita bertambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 kali bayangkan kita baca 17 kali, tapi adakah pengaruhnya terhadap diri pribadi kita? Inilah yang harusnya menjadi pertanyaan kita. Jadi untuk menghantarkan kita supaya surah Al-Fatihah itu bisa berpengaruh terhadap diri pribadi kita, bisa berpengaruh terhadap pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu artinya, perlu kita tahu maknanya, dan perlu kita tahu tafsirnya. Sepakat kita Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi Bapak Ibu, pada minggu yang lalu kita telah mentadabburi surat Al-Fatihah ayat kedua, yaitu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedikit banyaknya kita sudah tahu tentang alam yang diciptakan Allah. Sedikit banyaknya kita sudah tahu tentang langit, tentang bumi. Ya kan? Sedikit banyaknya. Berapa ketebalan langit? 500 tahun perjalanan. Berapa ketebalan bumi? 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Surat Al-Ma'arij ayat ke-4, juz 29. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ta'rujul malaikatu war-ruh. Malaikat dan Jibril, roh itu Jibril, naik, ta'ruju, naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu hari membutuhkan waktu 1 hari dilakukan oleh malaikat. Tapi kalau dilakukan oleh manusia menghadap Allah itu 50 alf sanah, 50.000 tahun baru sampai. Paham? Paham? Kalau malaikat 1 hari saja. Tapi kalau manusia 50 alf sanah, 50.000 tahun. Makanya Bapak Ibu, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu bukan terbang itu saja, tapi memakai Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Tempat naik. Seakar kata dengan ta'rujul. Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu kaji kita minggu kemarin. Ini minggu hari ini adalah tentang surat Al-Fatihah ayat 4. Maliki Yaumiddin. Siapa tahu artinya Maliki Yaumiddin? Yang tahu boleh pulang. Maliki, yang merajai, yang memiliki, yang menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan. Yang merajai hari pembalasan
baru kita akan takut kepada Allah, akan betul-betul takut kepada Allah kalau kita tahu tentang hari kiamat itu seperti apa. Paham? Sudah tahu belum bagaimana kejadian hari kiamat, bagaimana peristiwa hari kiamat, sudah tahu belum? Mungkin sedikit banyaknya kita tahu. Jadi banyak sekali surat-surat dalam Al-Quran itu dan ayat-ayatnya berbicara tentang hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tambah tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu ini menjaga Allah. Mari kita tadabburi tentang Yaumiddin, hari pembalasan atau hari kiamat. Di dalam surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Itu satu pemahaman kita tentang hari kiamat. Bumi bergoncang segoncang-goncangnya. Segoncang-goncangnya ini menurut pandangan Allah. Bagaimana bumi bergoncang itu menurut penilaian Allah. Kalau menurut penilaian kita tidak akan dapat membayangkan bagaimana bumi bergoncang. Bayangkan itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Saking bergoncangnya Allah gambarkan, saking bergoncangnya sampai-sampai bumi mengeluarkan apa yang menjadi isinya. Apa yang menjadi isinya? Yang 500 tahun perjalanan kebalan bumi itu, 500 tahun perjalanan bisa mengeluarkan isinya. Coba, ini Allah bayangkan, Allah gambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Tidak akan kita takut kepada Allah, tidak akan kita takut bahwa kita batas kehidupan dunia terbatas. Kita akan menuju pada hari kiamat. Itu satu pemahaman kita tentang hari kiamat. Kemudian di dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah juga berarti hari kiamat. Nah, Al-Qari'ah itu arti aslinya adalah yang menggetarkan hati. Jadi Al-Qari'ah yang menggetarkan hati itu arti aslinya. Kenapa? Hari kiamat itu menggetarkan hati. Mal-Qari'ah, apakah yang menggetarkan hati? Apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah yang menggetarkan hati? Apakah hari kiamat? Jadi Al-Qari'ah itu arti aslinya adalah yang menggetarkan hati. Kenapa? Karena hari kiamat itu memang menggetarkan hati, membuat hati ini takut. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari kiamat itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Pernah lihat anai-anai? Terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Betapa takutnya manusia. Terbang sana, terbang sini. Wa takunul jibalu kal-'ilmil manfus. Dan pada hari itu gunung-gunung seperti bulu-bulu atau debu-debu yang dihambur-hamburkan. Gunung itu keras, terjal karena terbuat dari batu, tapi bisa hancur lebur dan seperti kapas-kapas yang berhamburan. Siapa yang menguasai itu? Malik, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini bagaimana pandangan kita terhadap Allah? Oh, Masya Allah, luar biasa. Allah itu menguasai, yang merajai, yang memiliki hari kiamat yang begitu dahsyat. Cukupkah sampai di situ? Belum. Masih banyak ayat-ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim.
apabila langit terbelah, langit yang 500 tahun ketebalannya terbelah, Masya Allah. Apalagi kalau kita. Wa idzal kawakibu intatharat, dan apabila bintang ke bintang berguguran berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila air laut ditumpahkan. Itu hari kiamat. Kita cerita hari kiamat. Karena surah Al-Fatihah ayat keempat Allah katakan Allah yang memiliki hari kiamat. Kan? Wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibangkitkan isi dalamnya. Siapa isi dalamnya? Kita. Kan kita masuk dalam kubur besok. Bu'thirat, dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dahulu manusia masing-masing diri tahulah, sadarlah akan balasan apa dari apa yang telah dia kerjakan ketika dulu di dunia. Ada lagi surat At-Takwir tentang hari kiamat, ini lebih panjang lagi. Surah apa? At-Takwir. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uddilat wa idza al-wuhushu husirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat. Ini luar biasa lagi hari kiamat. Apa itu? Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ya Allah, matahari digulung. Wa idzal jibalu suyirat wa idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idza an-nufus wa idza an-nujum wa idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu munkadarat wa idza al-jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uddilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Padahal unta itu mana? Mungkin Pak Imam kita tahu berapa harga unta, tapi ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi. Wa idzal 'isharu 'uddilat wa idzal wuhushu husirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Kemudian wa idzal biharu sujjirat, dan apabila air laut dididihkan, dipanaskan. Itu hari kiamat kan? Malik yaumiddin, hari kiamat tadi, hari pembalasan tadi, air laut itu dipanaskan. Jadi ketika kita membaca Malik yaumiddin yang meraja hari kemudian, maka alam pikiran kita membayangkan tentang kejadian-kejadian yang luar biasa dari hari kiamat. Itu terbayang oleh kita, bagaimana matahari digulung, bagaimana bintang-bintang berjatuhan, bagaimana gunung-gunung berhancuran, bagaimana hewan-hewan, unta-unta bunting yang sedang hamil ditinggalkan, bagaimana lautan itu dididihkan, dipanaskan. Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat, pada hari kiamat itu apabila ruh-ruh dipertemukan dengan jasadnya, dipertemukan dengan jasadnya. La haula wala quwwata illa billah. Sudah hancur lebur kasar kita ini, sudah jadi tulang belulang, sudah tulangnya pun sudah hancur, tapi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh kita, dan tidak salah.
Ruh saya nanti tidak akan pergi ke tempat ruhnya, ke jasadnya orang lain. Ruh Ustaz Abdul Karim tidak akan sesat sampai ke jasadnya orang lain. Ruhnya tidak akan datang kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Wa idzan nufusu zuwiyat wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak-anak perempuan di zaman jahiliyah dulu ditanya bi ayyi dzambin qutilat, ditanya dosa apa sehingga kamu dibunuh. Bi ayyi dzambin wa idza suhufu nushirat, dan apabila buku-buku dibentangkan, buku amalan kita dibentangkan, buku kelakuan kita di dunia ini dibentangkan. Tidak ada satu detik pun kelakuan kita yang tidak tertulis. Bahkan tidak ada kata-kata kita yang tidak tertulis, walaupun satu huruf. Wa idza suhuf wa idza as-samaa'u kushitat, dan apabila langit itu dibelah. Wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim itu ditampakkan. Wa idza al-jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, apa yang terjadi? Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila hari kiamat terjadi tiba-tiba hari kiamat itu tak ada persiapan sama sekali. Tidak ada persiapan manusia ketika nyetir mobil hari kiamat, ketika duduk-duduk nongkrong-nongkrong hari kiamat. Lalu yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang termasuk kita lari dari saudaranya, tidak peduli lagi dengan saudara kita. Kenapa dahsyatnya hari itu? Tak peduli dengan saudara kita, dengan abang kita, dengan adik kita, kakak kita, tak peduli. Bahkan kita lari. Wa ummihi wa abihi, kita juga lari dari ibu kita, lari dari ayah kita. Berapa ribu tahun kita tak bertemu dengan ayah kita, dengan ibu kita. Kok tak rindu, Pak? Justru kita lari. Melihat ibu kita lari kita, melihat ayah kita lari kita. Bukan mendekat, tidak, lari. Ya firru itu artinya lari. Lari, Pak, bukan berjalan, bukan apa namanya, bukan menyimpang. Lari kita, melihat ibu kita lari kita, melihat ayah kita lari kita. Kok bisa lari? Padahal itu ibu kita yang telah melahirkan kita, menyusui kita, ayah kita yang telah menafkahi kita, lari dari kita, lari dari mereka. Wa sahibatihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, kita juga lari dari istri kita. Dulu ketika di dunia kita berselimut, Pak, satu selimut, satu bantal, satu handuk. Ya, Pak, kalau arjunaku. Tapi ketika di akhirat, Pak, menengok istri kita, kita lari, Pak. Istri kita pun menengok kita lari, ya. Bukan rindu. Wabani, dan kita akan lari dari anak-anak kita. Ini dahsyatnya hari kiamat yang setiap hari kita baca. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kemudian. Tapi kita tidak tahu apa itu kejadian hari kemudian itu. Sehingga 17 kali satu hari kita baca, tidak ada pengaruh apa-apa. Mana korupsi sajalah, mana yang berbuat dosa juga lah, gitu ya. Bapak Ibu ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Ma'arij lagi, yauma takunu as-samaa'u kal-muhl, dahsyat hari kiamat. Pada hari kiamat itu kata Allah, langit itu dilelehkan
dijadikan seperti tembaga yang meleleh. Pak, ketebalan kemarin kita sudah belajar ya. Ketebalan langit itu kan 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit meleleh seperti tembaga, kata Allah di dalam surah Al-Ma'arij. Wa taqulul jibalu kal-'ahin, dan pada hari itu gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Makanya apa kata Allah terhadap orang-orang yang banyak dosa pada hari itu? Orang-orang banyak dosa, orang-orang yang mati buat dosa pada hari itu apa? Lau yaftadi min adzabi yaumidzin bibani. Pada hari itu orang-orang berdosa itu mereka inginkan anak-anak mereka menjadi tebusannya. Pak, Bu, mana ibu? Ada? Pak, Bu, mungkin orang yang paling kita sayang adalah anak-anak kita, bukan? Kita kalau mencari nafkah untuk anak kita, biar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, karena sayangnya kita pada anak kita. Tapi kalau kita banyak dosa, bawa dosa ketika kematian kita, di akhirat kita suruh anak kita menjadi masuk ke dalam neraka. Tega anaknya, Pak? Tega apa tidak? Betapa banyaknya orang yang sayang kepada anaknya, tetapi sesungguhnya dia tidak sayang kepada anaknya, karena sholat tak pernah. Sholat tak pernah misalnya. Apalagi berbuat maksiat kepada Allah, itu sebagai pertanda dia tak sayang kepada anaknya. Kenapa? Nanti di akhirat orang-orang berdosa itu menginginkan anaknya yang akan menggantikannya menjadi tebusan yang masuk dalam neraka. Tidak hanya anak, Pak. Tidak hanya anak, tapi siapa? Wa sahibatihi wa akhihi. Mereka juga menginginkan istrinya, suaminya, dan juga saudara-saudaranya yang akan menggantikannya masuk ke dalam neraka. Ketika di dunia kita sayang dengan istri kita, sayang dengan saudara kita, tetapi karena kita banyak dosa, membawa dosa ketika kematian kita, justru kita menginginkan istri kita masuk ke dalam neraka, justru menginginkan suami kita masuk ke dalam neraka. Ini belum lagi masuk ke dalam neraka, ini belum lagi kita melewati izan, belum lagi ini bagi cerita hari kiamatnya. Tidak hanya itu, Pak, wa fasilatihi allati tuwi. Orang berdosa itu, Pak, menginginkan sanak familinya yang telah berjasa, menginginkan menggantikannya masuk ke dalam neraka. Tidak hanya itu, Pak, wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang yang meninggal banyak membawa dosa itu, Pak, menginginkan, mengangan-angankan jika seandainya seluruh manusia di permukaan bumi menggantikannya masuk ke dalam neraka. Thumma yunji, asalkan dia selamat sendirian. Jadi Pak, kita ini, Pak, orang-orang yang ketika kematiannya membawa dosa, tidak sempat bertaubat kepada Allah, ingin sendiri, Pak, dalam surga. Kalau bisa saya sendiri sajalah dalam surga. Kalau bisa seluruh manusia ardi jami'an thumma yunji. Semua manusia di muka bumi ini masuk neraka, thumma yunji, asalkan dia selamat. Kalla innaha Allah. Tak bisa begitu, kata Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya neraka itu adalah senantiasa bergejolak, api yang bergejolak, nasa'atin lisyawa, api bergejolak yang menguburkan kulit kepala, yang melepaskan kulit kepala. Taj'uman adbara wa tawalla. Dan neraka itu senantiasa memanggil-manggil, menyeru-nyeru orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
tausiah atau ada kebahagiaan yang kita pada malam hari ini Ustaz masih Firdaus tadi. Ustaz Firdaus Semoga apa yang